warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khaliqin hasanin. Jamaah sholat subuh yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya kami hormati kepada pengurus masjid, ketua DKM serta jajarannya, serta bapak-bapak maupun ibu-ibu jamaah sholat subuh, yaitu Masjid Al-Muhajirin ya, Alinda, Bekasi Utara, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan karunia, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita termasuk hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, serta umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nantinya kita bersama-sama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga ya Bapak ya. Mau masuk surga Pak? Insya Allah, mudah-mudahan ya. Itu tujuan utama kita Pak ya. Tujuan kita di dunia ini hanya satu. Apa Pak? Masuk surga. Bukan hanya umat Islam yang ingin masuk surga, tetapi apa? Umat non-Islam juga ingin masuk ke dalam surga ya, tetapi caranya berbeda ya. Caranya berbeda ya. Atau amalan juga berbeda ya. Nah, kalau umat Islam kita masuk surga ya, tentunya kita ya percaya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala apa Maha Esa, Maha Satu ya. Tapi kalau umat selain Islam ya, cara mereka untuk masuk surga bermacam-macam ya. Tidak seperti agama Islam ya.
Kenapa? Kita percaya bahwa agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Itu ya, kita yakin. Kenapa? Karena kalau kita tidak yakin dengan itu, ya batal keislaman kita. Ya. Karena banyak sekali Pak, ya umat Islam yang kadang ya masih ragu, ya masih ragu terhadap keislaman dia. Ya, banyak sekali ya umat Islam yang pada saat ini yang awalnya dia yakin, ya terus berubah menjadi 90 derajat, dia tidak yakin terhadap apa keislaman dia itu. Nah, mudah-mudahan Pak, ya hari ini kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kapan kita memohon petunjuk kepada Allah, setiap detik kita memohon kepada Allah, setiap saat, setiap waktu kita memohon petunjuk agar kita selalu dibimbing, agar kita selalu diberikan petunjuk, agar kita selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti kita melaksanakan sholat, itu kita sering meminta kepada Allah, ya di dalam surah Al-Fatihah Pak, ya di ayat yang ke-6. Karena ayat 1, 2, 3, 4 itu semua mengandung pujian ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya dan seterusnya. Tetapi ada satu surat di dalam Al-Fatihah, yaitu surat yang ke-6, yaitu adalah ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku ke jalan yang lurus. Nah, itu selalu kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar kita diberikan jalan yang lurus, ya, agar kita diberikan petunjuk oleh Allah, agar kita iman kita selalu ya tidak berubah, ya. Terkadang ya ada orang yang pada saat pagi ini beriman, ya belum tentu nanti sorenya dia tidak tidak beriman. Begitu sebaliknya, di sorenya dia beriman, tetapi di pagi harinya dia sudah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini setelah salat subuh, ya izinkan saya akan menyampaikan dengan tema yang metode syaitan dalam menyesatkan manusia. Ya mungkin ini pernah dibahas ya di masjid ini. Ya saya tidak tahu, mungkin kalau sudah dibahas anggap saja ya ini sebagai mengingatkan kita, ya mengingatkan kembali agar kita selalu waspada terhadap apa? Terhadap godaan-godaan syaitan yang kadang kita tidak sadar terhadap apa yang kita lakukan, ya. Nah, di sini saya akan membahas yaitu metode syaitan dalam menyesatkan manusia, ya. Nah, di sini saya bahas yang pertama, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu surah Fatir ayat yang ke-6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhu aduwwan innama yad'u hisbahu liyakunu mina ashabis sa'ir. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu.
maka anggaplah itu musuhmu, karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Itu tujuan syaitan, ya. Tujuan syaitan itu untuk mengajak manusia kepada jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nggak ada namanya syaitan itu mengajak kebaikan. Ya, tidak ada namanya syaitan yang mengajak kebaikan. Semuanya buruk. Ya, walaupun syaitan ya menghias dengan cara kebaikan, misalkan, wah itu enak nikmat, padahal itu adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita sepakat bahwa syaitan itu adalah musuh Pak ya, Bapak Ibu. Kita sepakat bahwa syaitan itu adalah musuh kita, musuh yang tidak terlihat oleh kita. Nah, itu bedanya kan. Jadi bedanya kita tidak bisa melihat syaitan, tetapi syaitan bisa melihat kita, ya. Jadi jangan menganggap bahwa seseorang bisa melihat syaitan, ya. Termasuk orang yang peruqyah, Pak, ya. Ya, terkadang kita merasa bahwa saya sudah hebat, saya sudah bisa meruqyah, tetapi ketika ditanya apakah kamu pernah melihat syaitan, pernah. Nah, itu jangan dipercaya, Pak, ya. Terkadang kita dijebak, ya. Saya sering melakukan ya ruqyah, ya. Terkadang ada apa namanya, seperti orang ini seperti ya bukan dia sebenarnya gitu, ya. Kenapa? Karena dia dikuasai oleh syaitan. Nah, ketika orang yang meruqyah itu, wah, ini syaitan ini, ya. Kemudian ini syaitan ini. Nah, terkadang kita tertipu dengan sosok syaitan itu. Padahal syaitan itu tidak bisa dilihat. Kenapa tidak bisa dilihat? Karena dia makhluk yang gaib. Ya, makanya kita jangan percaya, apalagi dukun, Pak, ya. Ya, dukun kadang bisa melihat syaitan, ya, di situ, ya. Jadi kita jangan percaya. Maka kalau kita percaya, nah ini, ya, termasuk godaan syaitan yang berupaya untuk menyesatkan manusia. Kemudian nah, ayat selanjutnya di sini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Baqarah ayat 28. Ya, kita belum tadi masuk ke apa namanya? Langkah-langkahnya. Ini saya sampaikan ayatnya, ya. Firman Allah surah Al-Baqarah ayat 208. Ya, mungkin Bapak sudah hafal, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya apa? Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala adalah musuh yang nyata bagimu. Maksud yang nyata itu walaupun tidak terlihat, tetapi kita yakin bahwa syaitan itu adalah musuh-musuh kita. Ya. Itu. Kemudian ayat selanjutnya, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim innasyaitona lil insani aduwwum mubin. Yang artinya sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi banyak sekali, Pak, ya, dalil-dalil yang menyatakan bahwa syaitan itu adalah musuh-musuh yang nyata bagi manusia. Nah, itu dalilnya, ya. Nah, kemudian baru kita masuk ke langkah-langkah syaitan, ya, dalam
apa? Dalam menggoda manusia. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi syaitan menggoda manusia itu ternyata ada beberapa langkah-langkah yang ketika satu saja dia berhasil, maka semua itu berhasil bagi yang dia goda, ya. Jadi kalau langkah yang pertama ini dia berhasil, udah nggak perlu ngapain. Yang pertama aja dia sudah apa? Melakukan hal-hal yang itu bisa membatalkan, ya, keislaman dia. Apa yang pertama? Langkah yang pertama syaitan menggoda manusia, yang pertama adalah diajak pada kekafiran, kesyirikan, serta musuh Allah dan Rasulnya. Jadi langkah yang pertama yaitu syaitan menggoda manusia, yaitu dengan kita agar keluar dari Islam, yaitu dalam arti kita kafir, ya, atau kita melakukan kesyirikan yang mana syirik itu merupakan salah satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini saja dia sudah berhasil, ya nggak perlu digoda lagi. Ngapain? Ya, dia sudah syirik, dia sudah kafir, nggak perlu dia melakukan sunnah-sunnah, ya, melakukan sunnah apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dia melakukan apa saja, tetapi satu ini dia lakukan, ya, dia melakukan kesyirikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada gunanya apa yang dia amalkan, walaupun amalan itu begitu besar, ya, begitu banyak. Ketika satu saja dia sudah melakukan kesyirikan yang bisa menyebabkan dia keluar dari Islam, maka syaitan sudah berhasil untuk menggoda manusia, ya. Karena apa? Karena syirik itu adalah termasuk dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, ya, yang berbunyi dalam surah An-Nisa ayat yang ke-48, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yaghfiru ayyushrika bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara, ya, innama fatariktaro isma aziman. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan Allah, ya, maka sesungguhnya dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Itu yang pertama. Jadi ketika kita sudah melakukan syirik, maka kita termasuk, ya, melakukan dosa yang sangat besar. Kemudian ayat lain surah An-Nisa ayat yang ke-36, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullahi wa la tusyriku bihi syai'an, dan sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukan dengan suatu apapun. Jadi Allah sudah melarang kita melakukan apa? Amalan-amalan yang bisa mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Nah, setelah dia tidak berhasil yang menggoda manusia dalam kekafiran, dalam kesyirikan, yaitu yang kedua apa? Yaitu diajak agar jauh dari sunnah, ya, atau menyelisihi ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu jauh dari, ya, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita, ya, tidak berhasil digoda oleh syaitan dengan kekafiran kesyirikan, maka dia berupaya untuk menggoda agar kita jauh dari sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam. Jadi itu harus kita perhatikan, ya, agar kita bagaimana kita tidak digoda oleh syaitan, maka perkuat sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, agar kita, ya, agar syaitan, ya, tidak bisa atau tidak mampu, ya, menggoda orang yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Itu langkah yang kedua. Kenapa? Karena setan yang menggoda seperti itu pun juga akan diangkat sebagai, ya, pembantu iblis jika telah berhasil menyesatkan manusia dalam hal itu. Jadi ketika syaitan berhasil, maka dia akan, ya, diangkat sebagai pembantu iblis, ya, pembantu iblis. Kita tahu iblis, ya, adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang taat beribadah kepada Allah, tetapi dia satu, apa? Dia berbuat sombong, ya. Sombong kepada siapa? Kepada makhluk-makhluk yang dianggap, ya, dia tidak ada apa-apanya, seperti manusia, kan? Ya, pada hakikatnya iblis itu adalah makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi diuji oleh Allah untuk sujud kepada Adam, tetapi iblis tidak mau sujud kepada Allah, kepada Adam, maka dia mempunyai sifat sombong. Nah, itu juga termasuk, Pak. Maka jangan sampai kita, ya, mempunyai sifat sombong. Nah, itu yang kedua. Adapun yang ketiga, setelah dia tidak berhasil menggoda manusia, ya, dengan, ya, sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, maka langkah yang ketiga diajak pada dosa-dosa besar atau al-kabair, ya. Jadi ketika syaitan tidak berhasil, ya, maka tingkatannya, Pak, sunnah dan dosa-dosa besar itu adalah di bawah dari tingkatan setelah dia tidak berhasil, ya, menggoda manusia, ya, dengan sunnah-sunnah Rasulullah, maka diajaklah dia melakukan perkara-perkara dosa-dosa yang besar. Apa saja, Pak, dosa-dosa besar? Banyak kali dosa-dosa besar, ya. Seperti, ya, melakukan apa? Pembunuhan, itu juga termasuk dosa besar, memfitnah dan lain sebagainya, ya. Jadi jangan sampai kita, ya, melakukan hal-hal yang itu menyebabkan dosa-dosa besar, ya. Kemudian apalagi itu, ya, durhaka kepada kedua orang tua, itu juga termasuk dosa-dosa besar, ya, yang nanti juga akan menyebabkan nanti kita, ya, masuk ke dalam neraka, yang nanti kita akan menjadi teman-teman iblis di sana, ya, di neraka. Nah, setelah kita tidak berhasil, ya, tidak berhasil menggoda kita dari dosa-dosa besar, kemudian naik lagi, turun lagi, diajaklah kita dalam dosa-dosa kecil, ya, dosa-dosa kecil. Nah, dosa-dosa kecil ini kadang kita tidak sadar, atau dia sadar tapi dia tahu bahwa itu adalah dosa, tetapi kita masih melakukan hal-hal yang itu. Nah, itu yang terkadang kita, ya, tidak berhasil melakukan dosa besar, kemudian dosa-dosa kecil itu banyak mungkin sekali kita lakukan, kita perbuat, ya, yang tiap harinya itu bahwa menyebabkan itu perbuatan dosa, ya, dosa-dosa kecil yang terkadang kita tidak merasa, wah, cuma dosa kecil gitu kan. Biasanya gitu kan, cuman dosa kecil, nggak apa-apalah, cukup dengan istighfar saja, cukup dengan taubat saja sudah hilang, ya, sudah diampuni, tetapi masih saja kita melakukan dosa itu. Tapi jangan kira, Pak, kalau kita menganggap dosa kecil itu hal yang biasa, lama-lama juga akan menjadi besar.
ya lama-lama juga akan menjadi besar. Kenapa? Karena menganggap hal-hal yang dosa itu menganggap biasa, jadi lama-lama akan menjadi besar, yang akan menyebabkan dosa-dosa yang kita awalnya kecil maka akan menjadi besar. Oleh karena itu kita berupaya untuk menahan diri dari hal-hal yang termasuk dari dosa-dosa kecil. Apa Pak contohnya? Dosa kecil itu banyak sekali kan, ya banyak. Kemudian melakukan kemaksiatan dan lain sebagainya, ya. Nah itu banyak sekali. Tapi kita jangan menganggap bahwa itu hal yang biasa, padahal itu adalah perbuatan dosa. Nah itu yang keempat. Nah setelah dia telah berhasil menggoda manusia dalam hal-hal dosa kecil, maka yang kelima, disibukkan dengan perkara yang mubah, ya, yang sifatnya boleh, ya, atau tidak ada pahala dan tidak ada juga sanksi di dalamnya. Jadi hal-hal yang mubah itu banyak Pak. Kadang kita sepelekan hal-hal yang mubah ini, ya, padahal sebenarnya nggak dilarang. Tetapi ketika hal yang mubah, ya, menghalangi dari hal-hal yang mungkin itu disunahkan oleh Rasulullah SAW, maka kita abaikan itu. Ya. Hal yang mubah, misalkan berdagang, itu kan boleh Pak ya, berdagang, kemudian melakukan aktivitas yang mungkin itu ya tidak dilarang. Tetapi ketika hal yang mubah itu membuat kita jauh dari sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka itu juga termasuk, ya, akan menyebabkan kita jauh dari sunnah Rasulullah SAW. Misalkan kita berdagang, ya, ketika berdagang kemudian masuk waktu sholat, nah gitu kan, masuk waktu sholat. Nah kita menganggap bahwa itu dagang itu hal yang dibolehkan. Ketika masuk waktu sholat, udah santai aja, kan biasa gitu, ya, menganggap hal yang ini ya udah lewat aja kan gitu kan. Nah padahal hal yang mubah ini juga akan membuat kita lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika hal yang mubah ini kita lakukan sehingga membenturkan dari hal-hal yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, maka bisa jadi hal-hal yang mubah itu bisa menjadi dosa, ya. Tadi saya contohkan, ya, kita asik aja itu, ya, asik aja kita misalkan berdagang, ya, tidak kemudian bekerja, ya, kemudian ketika masuk sholat antar aja lah, kan gitu kan. Biasanya seperti itu, yang merasa dia hal-hal yang mungkin boleh, tapi dia lalai dalam hal-hal yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, ya, itu hal yang mubah. Kemudian setelah itu tidak berhasil menggoda manusia dari hal yang mubah, maka langkah yang keenam adalah disibukkan dalam amalan yang kurang afdol, padahal ada amalan yang lebih afdol, ya, disibukkan dalam amalan yang kurang afdol, padahal ada amalan yang lebih afdol, ya. Contohnya apa? Misalkan, ya, amalan-amalan yang lebih afdol, misalkan kan ada sholat, ya, misalkan kita sholat di rumah itu kan ya nggak ada masalah sih kan, gitu kan. Misalkan kita sholat di rumah misalkan, ya, tetapi ada yang lebih utama lagi, amalan-amalan yang kita lakukan ketika kita sholat itu nilainya, pahalanya sangat besar, ya. Nah, yaitu di mana Pak? Di masjid misalkan gitu, ya. Itu kan amalan sangat besar, ya, pahalanya sangat besar dibanding dengan di rumah. Meskipun ada yang mengatakan bahwa, ya, tidak boleh seorang laki-laki yang sudah
sudah balik sholat di rumah. Misalkan ada yang mengatakan itu karena sholat berjamaah adalah ya wajib, ada juga yang mengatakan wajib kan, tapi kita tidak seolah kalau yang sholat di rumah berdosa, enggak ya. Tapi kita sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang menganggap bahwa sholat itu adalah hal yang menjadi dasar bagi kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman ya tentunya kita sholat di masjid ya. Nah, kalau di rumah ya kadang kalau misalkan kita tidak mendapatkan hal-hal yang uzur, misalkan sakit, kemudian kita sudah datang ke rumah, tahu sudah sholatnya sudah selesai, misalkan gitu kan, ya terus mau diapain lagi kan, ya kita sholat ya itu. Nah, adapun kita yang sudah diberikan waktu luang, ya sudah tidak ada halangan, maka ya lebih baik kita sholat di masjid karena nilainya sangat besar dibanding dengan sholat di rumah. Nah, itu kan amalan yang lebih afdol, lebih diutamakan, ya seperti itu. Kemudian amalan yang lain apa? Bersedekah misalkan. Ya, kalau bersedekah ya kita cari orang-orang yang membutuhkan, jangan cari orang-orang yang itu sudah dianggap mampu, tapi kita boleh kita bersedekah, tapi ada yang lebih diutamakan ya, yang kita sedekah itu ya. Nah, itu kan lebih afdol, yaitu orang yang senantiasa membutuhkan pada saat itu ya, dibanding dengan orang-orang yang tidak membutuhkan tapi kita bersedekah. Boleh nggak? Boleh, tapi lebih afdolnya lagi kita bersedekah orang yang membutuhkan ya. Banyak nggak? Banyak ya. Saudara kita yang membutuhkan pada saat ini banyak sekali, Pak ya. Apalagi di luar sana ya, di mana? Di Pakistan, di Afghanistan, ya di Gaza, itu kan sangat membutuhkan, Pak. Ya, saudara di sana. Nah, kita yang punya rizki, kita yang punya harta, ya, pada saat ini ya kita berupaya untuk bersedekah agar lebih afdol. Nah, gitu ya, agar lebih afdol, ya. Maka kita harus berupaya. Jadi itu, Pak. Jadi langkah-langkah syaitan itu dalam menggoda manusia itu, yang pertama ketika diajak kesyirikan atau kekafiran, kemudian yang kedua adalah diajak agar jauh dari sunnah, kemudian kalau tidak berhasil juga ya diajak kepada dosa-dosa besar, dan yang keempat kalau tidak berhasil juga diajak pada dosa-dosa kecil, dan kalau tidak berhasil disibukkan dengan perkara yang mubah, dan ketika dia tidak berhasil juga yaitu disibukkan dalam amalan yang kurang afdol. Nah, itu, Pak. Maka 6 ini kita berupaya kita jaga betul agar kita tetap menjaga diri kita dari godaan-godaan syaitan. Ya. Bisa, Pak ya, mudah-mudahan ya. Insya Allah ya. Itu kita yakin betul ya, godaan syaitan itu tiap harinya selalu menggoda manusia. Itu yang langkah-langkahnya. Nah, kemudian tujuan syaitan apa, Pak? Nah, tujuan syaitan itu jelas apa? Mengajak manusia ke jalan yang sesat. Nggak ada yang mengajak jalan yang benar, pasti mengajak jalan yang sesat. Kemudian membuat manusia melakukan kejahatan dan kemaksiatan. Itu tujuan syaitan. Nah, kemudian yang ketiga adalah menghalangi manusia dari jalan yang benar. Jadi ketika kita melakukan kebenaran dihalangi oleh syaitan. Ngapain ya? Ngapain sholat? Ngapain bersedekah? Ngapain bantu orang? Ngapain? Itu sering digoda manusia ya oleh syaitan. Nah, itu tujuan syaitan, Pak. Nah, kemudian selanjutnya cara syaitan menggoda manusia. Nah, jadi syaitan itu punya cara, Pak. Ya, setelah dia punya tujuan, kemudian punya cara. Apa cara yang
pertama yaitu menggunakan bisikan dan godaan, atau setan menggunakan bisikan dan godaan untuk membuat manusia tergoda dan melakukan kejahatan. Itu cara setan. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan kekuasaan dan harta. Maksudnya apa? Setan menggunakan kekuasaan dan harta untuk membuat manusia sombong dan angkuh, untuk membuat manusia sombong dan angkuh. Kemudian menggunakan perasaan dan emosi. Nah, ini terkadang kita belum bisa menahan perasaan dan atau emosi. Kenapa? Karena setan menggunakan perasaan dan emosi manusia untuk membuat mereka melakukan kejahatan. Jadi kita jangan sampai terpancing dengan emosi-emosi yang itu bisa menyebabkan kita terpancing dalam melakukan hal-hal kejahatan itu. Maka kita harus jaga emosi kita, Maka ketika emosi kita sudah tinggi, maka harus kita redam. Jangan sampai emosi itu kita gunakan sampai melakukan hal-hal kejahatan, bisa melakukan pembunuhan, bisa melakukan apalagi, dan lain sebagainya, karena emosi itu tidak terkendali. Maka kita harus selalu menjaga emosi ini agar tetap kita terjaga dari emosi yang membuat itu nanti akan menyebabkan dari hal-hal yang kejahatan atau dosa. Nah, kemudian 2 menit lagi Nah, tadi saya dikasih tahu jam 6 ya. Oh, 10 menit lagi. Sampai jam 6. Kemudian cara menghindari godaan syaitan. Nah, setelah kita syaitan menggoda berbagai macam cara, Nah, sekarang kita caranya bagaimana untuk menghindari godaan syaitan? Nah, yang pertama tentunya kita harus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan jauh dari godaan syaitan. Syaitan itu takut orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman dan bertakwa itu sangat ditakuti oleh syaitan, Nah, beriman dan bertakwa kepada Allah adalah cara terbaik untuk menghindari godaan syaitan, Jadi kita melakukan amalan-amalan yang lebih mendekatkan diri kita agar menjadi hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita cara menghindari godaan syaitan yaitu dengan membaca Al-Qur'an dan berzikir. Itu juga salah satu cara menghindari dari godaan syaitan. Jadi ketika kita merasa bahwa kita ini digoda oleh syaitan ini, maka saya akan lawan, yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan cara membaca Al-Qur'an, berzikir. Itu salah satu benteng kita agar kita tidak tergoda atau tidak dibisik-bisikkan oleh syaitan yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara membaca Al-Qur'an dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini, Pak, jangan kita tinggalkan baca Al-Qur'an minimal 1 lembar, 2 lembar. Itu jangan sampai kita tinggalkan. Setelah sholat subuh ke rumah, buka dulu sebentar Quran, baca sebentar, walaupun hanya 1 lembar. Kenapa? Karena itu yang nanti akan menolong kita, membantu kita agar jauh dari godaan syaitan. Kemudian berzikir, ada zikir pagi, ada zikir sore. Itu jangan
ditinggalkan Pak, ya. Walaupun sambil dengarkan kajian ini, ya sambil kita berzikir, ya sambil kita berzikir pagi agar kita terhindar dari godaan-godaan syaitan yang membuat kita jauh dari Allah. Kemudian di sore hari juga, ya setelah sholat asar kita berzikir, ya sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian membaca Al-Quran, berzikir dapat membantu manusia untuk menghindari dari godaan setan. Nah ini ya, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian cara lain adalah yaitu berjihad dan berjuang. Berjihad dan berjuang melawan hawa nafsu dan godaan setan dapat membantu manusia untuk menjadi lebih kuat dan sabar. Ya, berjihad dan berjuang. Ya. Berjihad melawan hawa nafsu kita, ya agar kita lebih kuat, ya dari godaan setan. Nah, 3 ini kalau kita amalkan, maka kita ya akan menambah lebih kuat, dan sehingga setan akan jauh dari kita, bukanlah akan lebih dekat, akan jauh dari kita, ya seperti itu. Nah, kemudian setelah itu adalah ya kesimpulan, karena waktunya sudah terbatas ya. Nah, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir, bahwa ya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ya tadi ya. Nah, syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia dan selalu berusaha untuk menyesatkan mereka, menyesatkan manusia. Kemudian yaitu adalah kita harus berhati-hati dan waspada, ya. Artinya apa? Kita harus berhati-hati dan waspada terhadap godaan syaitan dan selalu berusaha untuk mengikuti jalan jalan yang benar, ya di situ ya. Jadi kita harus berhati-hati dan waspada terhadap godaan setan dan selalu berusaha untuk mengikuti jalan yang benar, jangan jalan yang salah. Ya, itu. Kalau kita sudah berupaya untuk mengikuti jalan yang benar, maka insya Allah kita terhindar dari godaan syaitan. Ya, karena syaitan ini musuh yang nyata, ya. Mengajak manusia ke jalan yang salah untuk menemani nantinya dia di neraka, ya, untuk mencari teman-teman sebanyak-banyaknya, ya, untuk masuk bersama-sama ke dalam neraka bersama syaitan atau iblis laknatullah. Oleh karena itu maka kita senantiasa ya berupaya untuk ya pertama kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari godaan-godaan syaitan, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Nah, itu sudah kita selalu berdoa. Kemudian kita berupaya untuk melakukan amalan-amalan yang mana amalan itu ya agar syaitan jauh dari kita. Ya, amalan-amalan itu harus perkuat. Kalau kita jauh dari amalan-amalan yang tadi, ya, maka syaitan akan dekat dengan kita. Itu aja. Kalau kita jauh dengan melakukan amalan kebaikan, maka syaitan akan dekat. Tapi kalau kita lebih dekat melakukan amalan-amalan kebaikan, maka syaitan akan menjauh. Mau pilih yang mana? Mau pilih yang syaitan dekat dengan kita atau syaitan jauh dari kita? Nah, kita tentunya berupaya agar terhindar dari godaan syaitan dan syaitan jauh dari kita, supaya kita lebih mudah untuk melakukan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga termasuk juga menghindari dari hal-hal yang apa tadi itu, ya, seperti ria dan lain sebagainya, itu juga termasuk, ya. Jadi kita jangan melakukan amalan-amalan yang mungkin menyebabkan ya
kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Amalan yang terkadang kita nggak nyadar bahwa ternyata itu adalah merupakan salah satu amalan yang menyebabkan kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan amalan ya karena selain Allah. Contoh sholat juga bisa, Pak. Ya. Kita melakukan sholat ya agar kita ya karena niatnya itu karena manusia, itu juga kan termasuk, bukan niat karena Allah. Tapi kalau kita beribadah karena dilihat oleh manusia itu kan riya. Tetapi kalau kita beribadah karena manusia bisa jadi jatuh dari perkaraan syirik. Nah itu maka harus kita jaga, ya, karena ini setiap hari kita lakukan, yang melakukan amalan sholat karena manusia bukan karena Allah. Nah kemudian kalau nggak karena manusia, karena dilihat oleh manusia, itu juga termasuk perbuatan riya yang akan menyebabkan kita jauh dari apa? Menyebabkan kita dekat dengan syaitan. Jadi itu Pak ya. Jadi kesimpulannya kita ya berupaya untuk jauh dari godaan-godaan syaitan, dan kita berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan petunjuk, agar kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nantinya ya menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, yang mudah-mudahan ya bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, sebagai mengingat kita agar kita selalu berupaya menghindar dari godaan-godaan syaitan. Ya, dari saya mungkin sebelum saya tutup, mungkin ada yang ditanyakan Pak? Mungkin nggak ada ya? Oke. Baik, karena sudah jam 6 kita tutup ya dengan membaca ya. Ada? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kepada saudara bagaimana caranya menghindari daripada setan tersebut. Nah itu pasti banyak dia kan Ustaz. Nah saya mau tanya gimana caranya bisa tahu ciri-ciri manusia yang sifat setan dan bagaimana cara menghindarinya. Nah itu ya, setan atau manusia itu bahaya nih, sama kita nih. Iya. Tapi kalau dia perilakunya seperti setan, kayak setan dulu, bahaya. Itu jangan aja orang dulu, orang ini, tapi nggak bosan. Kira-kira bisa menghindari setan atau manusia. Ya, selamat. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi Bapak menanyakan bagaimana ciri-ciri orang yang apa? Manusia seperti syaitan itu, ya. Bagaimana? Ya. Nah, kita lihat. Jadi terkadang manusia itu manusia, tapi kadang sifatnya seperti syaitan. Nah, itu kan ya. Kadang banyak sekali Pak. Contoh ya, korupsi juga kan juga sama. Ya, manusia tapi sifatnya seperti syaitan. Ya, ngambil uang rakyat misalkan ya. Nah, banyak sekali Pak. Maka kan ada muncul kemarahan-kemarahan ya yang sekarang kita lihat. Ya, itu menyebabkan orang bisa emosi. Apalagi mungkin dilihat oleh dia masa, oh hasil korupsi gitu kan, hasil ngambil uang rakyat misalkan gitu ya. Nah itu kan manusia, tapi pada hakikatnya itu perbuatan syaitan, ya sifat-sifat syaitan yang melakukan perbuatan dosa, ya itu contohnya. Kemudian
mudah marah juga termasuk Pak, yaitu mudah marah, mudah emosi ya, baru sedikit diingatkan ya, misalkan ya sudah marah, marahnya itu nggak jelas gitu Pak ya, kan marahnya nggak jelas, tahu-tahu marah aja kan gitu kan. Nah itu cara menghindarinya gimana ya? Jalan satu-satunya ya kalau kita nggak sanggup untuknya ya kita jauhi ya, jangan sampai kita dekat orang yang emosi itu yang begitu yang begitu kuat, yang begitu kadang membuat kita juga ya pengen diajak berantem misalkan gitu ya. Itu jalan satu-satu kita hindari ya. Kalau kita misalkan dianggap kita seorang ustadz, misalkan dia kan ada dia seorang yang mungkin dianggap dia di kiai, ini ustadz nih gitu kan. Nah kalau kita bisa berupaya untuk mendekati, untuk menasihati, ya itu lebih baik. Akhi, istighfar hari, jangan sampai mudah emosi, jangan sampai marah-marah. Kita ingatkan. Tapi kalau kita nggak sanggup, lebih baik kita jauhi, hindari. Nantinya kita akan ikuti terbawa emosi juga, ujung-ujungnya sama-sama berantem. Jadi akhirnya setan yang ketiga cuma melihat, ayo terus ya, tepuk tangan kan. Jadi sengaja berupaya kita mudah emosi ya, kemudian yang tadinya pengen mengademkan malah terbawa emosi juga. Ya banyak Pak, bukan hanya di di jalan-jalan raya kan. Kadang jalan raya kan mudah banget Pak ya, baru disenggol sedikit motor gitu kan, terkadang udah emosi kan. Di jalan kayak gitu Pak, Masya Allah. Pernah nggak Bapak misalkan bawa motor atau bawa kendaraan, ada yang belakang nabrak, kemudian yang ditabrak itu malah minta maaf. Oh ya maaf ya, padahal sebenarnya dia bukan salah gitu. Tapi kadang kebanyakan justru malah yang nabrak malah lebih galak daripada yang ditabrak kan, gitu. Sering Pak, saya juga sering itu ya, kadang ditabrak tapi biar nggak ini, oh maaf Pak, padahal kita bukan salah, dia yang salah gitu. Tapi kadang nggak bisa kayak gitu kalau kita sudah merasa benar, kita minta maaf, nanti dimanfaatkan oleh orang yang tadi ya, berarti kita salah gitu kan, kayak gitu, terkadang kayak gitu. Tapi udah nggak apa-apa ya, itu mah nanti yang penting kita sudah minta maaf, mau benar atau salah kita minta maaf, gitu aja kan, selesai kan, daripada nanti panjang masalahnya kan gitu. Nah itu, jadi sifat-sifat seperti itu yang menyebabkan kita tadi ya mudah emosi dan mudah terpancing, yang mana itu nanti bukan malah kita seperti manusia lagi, jadi sifatnya itu seperti setan ya, yang mudah emosi, yang mudah memancing kita, mudah untuk marah. Nah oleh karena itu kita berupaya agar kita menahan dari sifat-sifat syaitan, yaitu seperti marah ya, sebagaimana Rasulullah sudah mengingatkan kita, la taghdab, jangan marah kan. Rasul sudah mengingatkan kita, la taghdab, jangan marah. Kalau kita marah nggak jelas, udah bagaimana caranya, cara menghindari itu ya, kita istighfar, kemudian kita duduk gitu ya, ambil air wudu ya, itu jangan sampai memancing kemarahan kita yang nanti akan menyebabkan kita timbul emosi dan kita mudah marah, yang mana marah itu nanti syaitan akan mudah untuk menggoda manusia yang lebih tinggi lagi ya. Setelah dia marah ya, naik lagi kan, melakukan pemukulan dan lain sebagainya, dan menyebabkan kematian. Nah itu kan lebih tinggi lagi, udah itu termasuk dosa besar kan gitu. Jadi kalau kita hal yang itu aja kalau kita tidak bisa menjaga, nanti akan naik lagi, setan akan menggoda sampai kita terjerumus dari kesyirikan. Jadi itu Pak ya. Jadi itu Pak caranya ya, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa kita sadari ya, jangan sampai kita berupaya untuk memancing agar setan dekat dengan kita.
Mungkin hanya itu yang saya sampaikan karena waktu sudah lewat pukul 6:07. Ya mungkin kalau masih kurang puas atau kurang mau bertanya, ya mungkin bisa nanti di luar ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.